Wasiatkan saya diri sendiri dan mengajak kepada hadirin sekalian di hari yang penuh keberkahan, di hari penghulu para hari, kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Sesungguhnya perjalanan hidup manusia acap kali Allah hiasi dengan berbagai macam godaan. Pertarungan sebuah pemilihan calon presiden juga adalah sebagai wadah dan wacana tempat kita untuk menetapkan diri kepada Allah sebagai hamba Allah yang telah selalu menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Innamal dunya mata', sesungguhnya dunia itu adalah sebuah permainan. Siapapun yang menjadi pemimpin, bagaimana proses pemilihan pemimpin itu, maka siogianya bagi seorang muslim yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana menjaga silaturrahim. Al-arsyu ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Sesungguhnya silaturahmi atau yang disebut sebagai rahim selalu bergantung kepada singgasana Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata qati'u rahimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan pernah masuk surga orang yang selalu memutuskan silaturahmi. Salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan peristiwa yang disebut sebagai peristiwa Qissatul Ifki. Ketika putrinya yang tercinta, Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang saat itu telah menjadi istri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi sebuah peristiwa yang begitu sangat dahsyat. Tuduhan bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dituduh melakukan yang tidak kepada Safwan, Abdullah bin Safwan. Inilah yang dalam sebuah sejarah yang disebut sebagai Qissatul Ifki. Salah satu yang menebarkan kabar burung, salah satu yang menyebarkan gosip bahwasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan yang tidak adalah budak yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq yang disebut sebagai Mistah bin Athathah. Dialah yang selalu memberikan bumbu-bumbu setiap kabar yang baru saja yang disebut sebagai kabar burung, sehingga meluaslah gosip negatif terhadap Siti Aisyah ke seantero kota Madinah Al-Munawwarah. Mencekamlah saat itu situasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hanya bersifat diam karena selalu menunggu apa yang disebut sebagai wahyu dari malaikat Jibril. Maka kemudian ketika Allah menurunkan malaikat Jibril seraya memberitahukan akan kepastian dan kebenaran peristiwa yang disebut sebagai Qissatul Ifki, maka kemudian terjadilah sebuah kebenaran. Namun sebelum wahyu itu turun, rasa emosi, rasa kesal, rasa disakiti terjadi pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mistah bin Athathah adalah budak yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kehidupannya selalu berada di naungan Abu Bakar As-Siddiq. Makannya dari Abu Bakar As-Siddiq, minumnya dari Abu Bakar As-Siddiq, rumahnya dari Abu Bakar As-Siddiq, dan segala kebutuhannya diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Mistah bin Athathah. Namun peristiwa perlakuan yang dilakukan oleh Mistah bin Athathah yang menebarkan gosip negatif terhadap putri tercintanya membuat geram sang khalifah. Abu Bakar As-Siddiq akhirnya dengan niat memutuskan segala macam bantuan yang diberikan kepada Mistah Athathah. Namun ketika niat itu baru diniatkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang memberikan kabar dan memperingatkan kepada budak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tal ulul fadla minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim.
Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya berfirman, dan jangan sampai orang yang memiliki kemampuan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan janganlah sampai Abu Bakar yang memiliki kemampuan keuangan yang begitu sangat banyak untuk bersumpah tidak memberikan atau memutuskan kembali silaturahmi kepada budaknya, kepada fakir miskin, dan kepada orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu. Maka seyogianya yang harus dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika kebenaran bahwasanya Siti Aisyah tidak berbuat apa-apa, maka yang patut harus dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah memberikan maaf dan saling bersalaman. Bukankah kalian sangat menyukai bahwasanya Allah akan memberikan ampunan bagi kalian, dan Allah Maha memberi ampunan dan Maha memberi kasih sayang? Lihatlah kepada sebuah sikap yang kemudian ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sejauh apapun perbedaan cara pandang kita dalam sebuah permasalahan, jangan sampai kemudian tali silaturahmi kita terputus. Apapun titik pandang perbedaan terkait pemilihan pemimpin, calon pemimpin negara, maka seyogianya dihadapi oleh seorang muslim dengan hati yang tulus bahwasanya saudara kita memilih yang berbeda. Maka kemudian yang harus kita lakukan adalah jangan sekali-kali kita mengeluarkan kata yang kotor. Jangan sekali-kali kemudian kita menuduh saudara kita sendiri yang seiman layaknya seperti orang kafir yang tidak memiliki iman. Jangan sekali-kali kita memutuskan silaturahmi. La yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyatakan tidak akan pernah masuk surga seseorang yang mencoba melakukan putus silaturahim. Lihatlah kepada sebuah hadis seseorang yang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala menjelajahi perjalanan yang begitu sangat panjang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya yang berubah wujud menjadi manusia. Seraya manusia itu berkata kepada orang itu, "Aina tadhhabu?" Kemana engkau pergi? Ila akhihin min baladi kadza. Saat ini aku bepergian kepada sebuah tempat rumah yang aku anggap sebagai saudaraku sendiri. Malaikat yang berubah wujud itu bertanya kembali, hal min ni'matin tarubbuha? Adakah kunjunganmu kepada saudaramu sendiri yang telah engkau anggap saudara? Ada sebuah materi yang engkau harapkan dari saudaramu itu? Kemudian orang itu pun menjawab, kalla innani uhibbuhu hubballah. Tidak, sesungguhnya yang aku kunjungi adalah saudaraku sendiri yang telah aku anggap sebagai saudara, dan aku sangat mencintainya, bukan karena apa-apa dan materi. Akhirnya malaikat itu pun menjawab, sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanya untuk bertanya kepada engkau, manakala engkau mencintai saudaramu tanpa embel-embel materi, manakala engkau menyambung silaturahmi, maka sesungguhnya ketahuilah Allah sangat mencintaimu manakala engkau mencintai saudaramu. Bukankah Rasulullah SAW bagi siapa saja yang menyambung silaturahmi bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya diperpanjang, barang siapa yang athar wafatnya selalu dikenang oleh seantero manusia, maka siogianya yang harus dia lakukan adalah memperpanjang silaturahim. Rasulullah SAW dihadapi sebuah permasalahan hubungan yang retak antara satu saudara dengan saudaranya sendiri. Seraya sahabat yang menyambungkan silaturahmi itu bertanya, ya Rasulullah, inna li qarabatan yaqta'uni wa asiluh. Ya Rasulullah,
saya memiliki kerabat dan saudara, di antara kami putus hubungan karena sebuah permasalahan. Ya Rasulullah, aku datang kepadanya untuk menyambung silaturahmi. Wa uhsinu ilaihim. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku terus berbuat baik kepada saudaraku. Wa yusi'u alayya. Akan tetapi saudaraku yang telah kusambungkan silaturahmi, dia membalas dengan balasan yang begitu sangat buruk. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Ya Rasulullah, sungguh aku ingin sekali duduk bersamanya, meminta maaf segala hal yang membuat kita retak hubungannya. Kita jadikan itu sebagai sebuah pelajaran. Namun ya baginda Rasulullah, mereka mengacuhkan aku. Mereka tidak mau menyambung silaturahmi. Mereka lebih memilih untuk memutuskan silaturahmi. Akhirnya Rasulullah SAW pun dalam sabdanya mengatakan, fa in qulta kama qulta fa in faka'annama tusiffuhumul mal. Andaikan yang terjadi apa yang telah engkau katakan, ketahuilah sesungguhnya saudaramu yang telah memilih untuk memutus silaturahmi, di akhirat kelak dia akan diberikan pasir, dan pasirnya itu malaikat ambilkan dari kerak neraka jahanam. La yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang terus memutus silaturahmi kepada saudaranya, teman kerabat dan handai tolan. Di bulan yang penuh keberkahan Rajab ini, salah satu amalan baik adalah kita mengunjungi saudara kita sendiri. Tak ada satupun masalah yang membuat bisa retak hubungan ini, apalagi sebuah permasalahan yang bersifat keduniawian, sementara akhirat bagi seorang muslim adalah segalanya. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikul mannan, wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.